perumahan. Kawan-kawan medis bisa. BPBD ini kan tugasnya kebencanaan, ya namanya aja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya kan macam-macam bencana nih yang sekarang yang melanda yang kita rasakan di Banjarmasin ini kan kekeringan, musim kemarau lah. Dari minggu kedua Mei nanti puncaknya menurut BMKG itu bulan September ini. Tapi ada kemungkinan bisa melebihi, melihat sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda ya. Walaupun kemarin sudah ada hujan ya, alhamdulillah mereda lah itu, meredam sementara. Nah dari itu semua, tentu dampak dari kekeringan ini bisa terjadi kebakaran lahan, hutan dan lahan. Tapi di kita hutan tidak ada, cuma kebakaran lahan juga masih ada di kita. Kemudian bisa juga karena krisis air. Karena kan sudah beberapa waktu ini kita rasakan PDAM juga mewanti-wanti. Ini kalau air tidak ada hujan dalam beberapa waktu ini, maka air sungai surut. Kalau air sungai surut, nanti air laut masuk. Kalau air laut masuk, asin. Lalu kesulitan nanti PDAM. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah di daerah Pahuluan itu ada aja hujan. Jadi karena kita nih hilir, begitu air mau ke laut kan lewat kita terdorong lagi. Padahal sempat asin kemarin di Basiri itu beberapa kali. Ya sampai sekarang masih aman lah untuk PDAM. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi turun hujan walaupun tidak di kita, tapi di daerah tetangga kan nanti airnya mendorong air laut dari sini ya. Nah kemudian selain itu dampak yang kita rasakan, kita juga terjadi beberapa kali kebakaran lahan. Dari tanggal 26 Juni sampai sekarang itu kita sudah ada 26 kali kebakaran lahan. Tapi kecil-kecil di kita, keseluruhan itu luasannya 2,30 hektar aja. 2,30 hektar jadi ya 2,30 hektar ya. Ya 1,5 hektar kemarin paling besar ya. Berarti itu 20.300 ya. Di wilayah mana itu Pak? 23.000 lah. Itu wilayahnya sesuai dengan prediksi lahan terluas. Yang memang lahan terluas ini kan adanya di kita yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Yang pertama kan Banjarmasin Selatan, daerah Pengurus Dalam, kemudian Tanjung Pagar. Nah itu daerah lahan-lahan yang agak luas yang berbatasan juga langsung dengan Kabupaten Banjar, daerah Gambut. Kemudian Banjarmasin Utara itu daerah Sungai Andai yang berbatasan langsung dengan Barito Kuala, dan daerah Banjarmasin Timur Sungai Lulut yang berbatasan juga dengan Kabupaten Banjar. Itu lahan-lahan yang agak luas, dan ternyata memang dari 26 titik itu paling banyak itu di Banjarmasin Selatan, baru di Banjarmasin Utara sesuai keluasan lahan yang ada di kita. Jadi dari 2,30 hektar itu sebagian besar penyebabnya ternyata memang kelalaian dari kita sebagai manusia. Banyak yang membakar sampah, sebagian besar itu sampah dibakar, tapi ditinggalkan. Dikira biasa kan sudah membakar sampah. Padahal ini harus hati-hati karena musim kering, panasnya luar biasa. Akhirnya terbawa angin menjalar ke semak belukar sekitarnya. Tidak mampu lagi memadamkan, lalu minta bantuan, minta tolong. Untung kita punya rescue yang banyak. Tapi biasanya kalau kebakaran lahan ini kan ada dampak lain, yaitu asap. Nah, tapi asap yang dari kita itu tidak berdampak dengan wilayah kita di Banjarmasin karena kecil-kecil dan cepat dipadamkannya. Yang kita rasakan ini adalah kiriman dari daerah-daerah tetangga yang memang titiknya sangat banyak sampai beberapa ratus kan. Nah, kita sudah menginformasikan dengan Dinas Kesehatan. Petugas kita pun kita minta periksa karena ada dandro kita yang sakit kan kemarin, jadi kita minta diperiksa. Udah datang orang Dinas Kesehatan, ya kita petugas dulu lah, nanti mereka nggak bisa ke lapangan kalau mereka sakit kan. Diperiksa kesehatannya, diberikan vitamin oleh Dinas Kesehatan 1 mingguan kalau tidak salah kemarin hari Senin yang lalu lah. Nah, kemudian kabut asap ini kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan, mereka minta titik-titiknya. Lalu mereka juga menyiapkan puskesmas yang tersebar yang ada di Kota Banjarmasin untuk pelayanan kalau ada yang terkena ISPA. Nah, itu kemudian selain itu mereka juga berdasarkan titik
titik dari dampak yang terkena kabut asap di daerah kita, mereka juga membagikan masker dinas kesehatan. Nah, ini yang sudah kita lakukan antisipasi, dan kita juga melakukan sosialisasi kan, baik Kelurahan Rawan Bencana, sekolah tanggap sekolah aman bencana maupun keluarga tanggap bencana. Kami melakukan sosialisasi dan edukasi itu juga kita meminta masyarakat berhati-hati, kembalilah menggunakan masker, khususnya daerah-daerah di perbatasan yang memang rawan, yang ada sudah ada dampak asapnya. Nah, itu yang kita lakukan untuk asap. Jadi sudah ada 26 titik 2,30 hektar ya untuk lahan sedikit. Itu memang kelalaian juga, semua rata itu karena sampah. Memang ada 1-2 karena lahan mau membuka pertanian dibakar, kekurangan pengetahuan mereka. Seandainya mereka tahu, mungkin mereka kada berani, karena hukumannya, dendanya sampai puluhan miliar. Hukuman pidananya juga sampai puluhan tahun bila ketahuan, bila ketangkap. Ya, contoh di Banjarbaru tuh, yang ada juga yang diindikasi untuk perumahan. Jadi mereka buka lahan murah kalau daripada membayar orang kan. Nah, itu kekurang tahuan mereka, makanya kami sosialisasikan. Dan setiap kita memadamkan kebakaran lahan, kami minta kawan-kawan yang di lapangan mendatangi pemerintah setempat, khususnya RT. Kita pasti menghubungi Babinsa, Babin Kamtipnas, biar sama-sama menghubungi RT, meminta RT juga menghimbau warga jangan lagi bakar sampah, apalagi membakar lahan. Nah, selain itu kita juga monitoring kan 24 jam kawan-kawan. Jadi yang berpotensi terbakar ini kan dipantau, disampaikan kepada warga setempat, kepada ketua RT-nya, hati-hati nih, membuang puntung rokok jangan sembarangan. Bisa jadi itu kering bener. Kalau kita buang aja puntung rokok, bikin bisa jadi itu. Apalagi dibakar. Nah, hal-hal ini sudah kita lakukan. Kalau untuk korban jiwa sendiri mungkin ada gak sih? Kalau kebakaran lahan belum ada, tidak ada. Cuman kalau misalnya untuk total perkiraan sampai ke rumah pun belum ada. Belum ada laporan, Bang. Bukan belum ada laporan. Memang dari 26 titik itu tidak ada yang kena rumah lahan kita ya. Kita tidak tahu kalau di daerah lain. Dampak kabut asapnya aja kita tidak berdampak kalau khusus lahan yang di kita. Karena cepat diatasi dan kecil-kecil arealnya. Nah, yang kabut asap ini kan kiriman. Apalagi rumah belum ada yang terkena. Alhamdulillah ya. Korban jiwa tidak ada. Kalau khusus lahan. Lain kalau permukiman ada datanya lagi nanti. Ya. Nah, itu. Tapi kalau untuk total kerugian ini ada gak sih mungkin perkiraan aja, Pak? Kalau akibat dari kerugian bangunan tidak ada. Yang ada ini kan lahan nganggur semua. Tapi tuh lahannya itu tuh memang dasar lahan kering. Nggak ada yang punya gitu ya? Ada yang punya, tapi kan mereka malas, ada yang indikasi sengaja mereka bakar supaya malah untung mereka kalau hangus semua, murah kan.